ini sudah dibahas ya, bagaimana mendekomposisi atau mengurai suatu fungsi ya, sehingga menjadi dia standar fungsional, sehingga bisa diturunkan ataupun bisa diintegralkan ya. Nah, misalnya contoh ya, misalnya kita menjumpai, ini integralkan x plus 1 per s kuadrat 3x plus 2. Nah, ini kan tidak bentuk baku ya. Baku. Nah, pembilangnya, nah ini tidak koefisien dari penyebutnya. Artinya apa? Kalau koefisiennya adalah diferensial dari penyebutnya, maka kita bisa menggunakan substitusi. Nah, metode substitusi misalnya ini adalah contohnya adalah integral Pak X per x kuadrat kurang 3x misalnya plus 2. Nah, ini kan karena ini adalah turunan ini, sehingga bisa diintegralkan. Karena kita bisa, misalnya adalah U sama dengan kuadrat kurang 3x plus 2, sehingga DU-nya adalah, DU per DX-nya adalah 2x. Sehingga DX-nya adalah, ini nanti kita pindah. Sehingga X-nya sama dengan DU per 2x. Sehingga ini kita bisa kerjakan. Ini 4x per U ya. DU per 2x. Ini kan habis ya, sehingga tinggal 2. Nah, menjadi integral 2 per U ya, per DU. Sehingga sama dengan 2 ln U. U C. Sorry, setengah ya. Sehingga ini setengah ya. Sorry. Oh, jadi 2 ya. Sorry. 2 ln X kuadrat kurang 3X plus 2. Itu kalau kita menggunakan ini. Kalau dia koefisien dari penyebutnya. Tetapi karena koefisien penyebutnya tidak turunan dari ini, maka kita tidak bisa kerjakan ya, dengan menggunakan metode substitusi. Maka penyelesaiannya adalah dengan pecahan parsial. Kita apa istilahnya itu? Dekomposisi, kita urai sehingga bisa menjadi standar. Jadi Pak, izin bertanya, Pak. Ya, betul. Ya. Ini turunan dari U bukannya 2X min 3 ya, Pak? Ya, misalnya ini maksudnya kalau penyebutnya ini contoh aja ya, contoh aja. Misalnya kalau seperti ini tidak bisa ya, misalnya 2x plus 2 gitu ya. Gitu ya. Ya, seperti itu. Misalnya Berarti hanya yang depan saja ya, Pak? Karena misalnya 4x dikurang ini ya, 4x turunannya adalah 2x kurang 3 misalnya. Artinya kalau tidak bisa diturunkan diintegralkan dengan metode standar dan substitusi, maka kita menggunakan parsial. Intinya di situ. Ini hanya contoh sekilas saja ya untuk itunya. Kalau contoh untuk itunya apa?
contoh persamanya. Kalau persisnya nanti kita lihat ya. Ini kan hanya contoh, misalnya ada kemarin ya. Nah, nanti bisa lihat di itu ya, yang substitusi kemarin ya. Pokoknya ini bisa turunan ini ya. Turunannya ini tadi ya. Yang bilangnya bukan koefisien diferensial dari variabel ya. Kalau turunannya ini harus pas ya. Misalnya persis turunannya yang di bawah itu atasnya, misalnya 4x per s kuadrat kurang 3 atau kurang 5 gitu ya. Ini bisa. Jadi ini adalah hanya menjelaskan artinya ini. Ya, yang menjelaskan. Hanya menjelaskan untuk bisa diintegralkan, ini harus ini ya, ini tadi ya. Tapi karena bukan, maka kita menggunakan dipecah ya, di dekomposisi. Berarti min 3-nya dihilangkan gitu ya, Pak? Yang mana? Ini nggak bisa diintegralkan. Ini nggak bisa diintegralkan. Enggak. Yang U tadi, U DU per DX. Hanya contoh saja, salah soal contoh soal. Itu hanya untuk menjelaskan turunannya. Misalnya ini U ya, misalnya ini tidak bisa diintegralkan. Kecuali misalnya 4x per x kuadrat atau 3x kuadrat kurang 5. Ini adalah turunannya ini. Kalau ini tidak bisa diintegralkan. Ya kalau ini juga tidak bisa diintegralkan karena itunya. Ini bukan turunannya ini karena misalnya contohnya yang 4x per x kuadrat kurang 3x plus 2. Misalnya ini U. Contoh tadi. 2x kurang 3. Ini kan bukan turunannya ini. Kan? Jadi tidak bisa diintegralkan. Jadi bisa diintegralkan itu ketika ini pembilangnya ini merupakan diferensial dari penyebut. Lalu masuk standar yang kita menggunakan substitusi. Kalau seperti ini tidak bisa. Tapi kalau ini hanya menjelaskan ini misalnya x kuadrat, nah ini kuadratnya 10 misalnya kan. Ini bisa ini ya, turunannya ya. Kalau 10x turunannya menjadi 10x plus 10, tapi tidak ini kan tidak sama. Jadi tidak bisa diturunkan. Ada metode lain menggunakannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini dari belajar ya. Beberapa kaidah dari partial fraction. Ada bentuk seperti ini, bentuk linear ya. Nanti pecahannya menjadi seperti ini. Ini saya tidak akan ulang banyak, hanya sepintas saja. Kalau bentuknya kuadrat, parsialnya seperti ini. Kalau bentuknya pangkat berulang ya, pangkat 3, pangkat 2, 3, ini ada 3 ya, 1, 2, 3, ini pangkat 2. Ini pangkat 1, ini linear ya, linear 1 saja, 2, 3, ini bentuk
kuadrat. X kuadrat plus BX plus CX. Maka bentuk dekomposisinya atau parsialnya menjadi seperti ini. Ini sudah dibahas banyak ya di sesi pertama. Di sesi pertama udah bahas ini ya? Iya, Pak. Sudah ya, berarti nggak saya ulang lagi. Oke. Saya akan berikan contoh yang simpel saja dulu ya, dengan menggunakan ini. Ya. Nah, ini integral X plus 1. Ini juga tidak bisa akan diintegralkan ya. X plus 1 misalnya ini ya. Jadi 2X. Kalau kita turunkan ini kan 2X kurang 3. Tidak sama ya. Itu menggunakan hanya X juga tidak bisa. Maka kita harus pecah ya. Pecah ini menjadi bentuk kaidah 3 tadi ya. Bentuk linear. Ini linear ya. Bentuk 3 tadi linear ya. Ini ya. 3 ya, bentuk AX. Bentuk 3. Nah, ini bentuk 3 linear. Nah, kita breakdown, kita pecah. Kalau di kemarin kan ini kan difaktorkan ya. Faktorkan. Jadi faktornya adalah X kurang 1, X kurang 2 ini tetap. Kemudian ini kaidahnya menggunakan kaidah linear. Nah, ini adalah linear. Di A yang kita cari adalah A-nya. Ya. Sehingga X plus 1. Ya, kita lanjut. Nah, ini ya. Ini sudah di breakdown, ada A plus B. Bentuk A plus B. Bentuk linear ya. Ini perhitungannya mudah, tinggal menyetarakan. Dan kemudian kedua garis dikalikan plus 1 sama dengan A per X ya. Di dua garis dikalikan dengan nilai yang sama ya. Sehingga plus 1 ini kali ini kali ini. X plus 1 sama dengan ya ini ya, A dikali X kurang 2 tambah B kurang 1. Kemudian dari persamaan ini kita cari nilai A dan B-nya. Dengan cara memasukkan nilai-nilai yang ini menjadi 0. 0. Sehingga kita ambil X kurang 2 sama dengan supaya ini 0, berarti 2. Ya. Kita asumsikan X-nya sama dengan 2. Sehingga nilai ini sama dengan 0. Ketika di 0, maka ini dapat ya. Sehingga X-nya adalah 2 tadi. X kurang 2 tambah 2. Ini masukkan 2. 3, ini 0, sehingga B-nya adalah 3. Ini juga supaya 0, berarti X-nya adalah 1. Ya. Jadi kita asumsikan X untuk menentukan B adalah 1. Nah ini ya.
Sehingga kita masukkan angka 1 ke semua X. Misalnya ini A1, 1 tambah 1 sama dengan A kali 1 kurang 2 tambah B. 0 ya. 2 sama dengan 1 ya. Min 1. Bukan kurang, minus ya. Min 1A. Sehingga A sama dengan nah, seperti itu. Nanti ini tinggal dikalikan saja ya. Jadi tinggal dikalikan dan dikalikan. Hasilnya seperti ini. Coba. Nah, kemudian nilai 3A-2 dan 3 ini masukkan ke ini. Masukkan ke ini ya. Nilai ini tadi kan ini A, ini B. Ya, ini sama. Kalau sudah ditemukan A dan B-nya, kemudian kita integralkan. Nah, ini kan bisa di ini ya, dipecah ya, 3/2 karena turun ya, kurang per karena per, jadi 1 nah ini 3 kalau dibalik bisa ya, min 2. So, 3-nya keluar, seper ya. Ini sudah kita tahu ya, kita memanfaatkan ya, turunan ya. Turunan dari ln X super X, integral super X dengan ln X. Oke. Ini berikannya. Sehingga tinggal di ini ya, jadi simpel. Nah, ini nanti kalau kemarin itu pengalaman sebelumnya banyak ini di substitusi sama di UV. Jadi jawabannya salah. Jadi kadang-kadang ada integral seperti ini, oh dilihat dulu posisinya. Oh ini tidak bisa dilihat. Kita menggunakan ini tadi, menggunakan ini parsial. Nah, contoh kedua ya. Nah, contoh ini sama ya. 11 kurang 3X. 11 kurang 3X. Ini jangan disubstitusi atau di ini pakai. Wah ini apa ini? Banyak yang menggunakan substitusi. 2X plus 2. Ini kan juga turunannya ini. Tapi di semester kemarin itu banyak yang menggunakan substitusi sehingga salah. Ini sama prinsipnya, ini adalah bentuk linier. Kita harus mencari A dan B-nya. Jadi, linier kan, jadi mencari A plus tambah B, C. Hasilnya ini A-nya B. Kalau sudah dapat A-nya, ya tinggal masukkan, ya sudah sangat mudah. Ya. Jadi prinsipnya adalah kemampuan untuk melakukan dekomposisi, ya, di
parsial ya. Ya, ini sama dengan tadi ya, masukkan ini 2. Ya. Kalau sudah dapat ini, seperti ini ya, tinggal dilonkan ya. 2 lun ya. 5 lun ya. Kurang ya. Sangat simpel ya. Nah, kalau linear masih gampang ya. Kita coba yang kuadrat dan yang pangkat. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini kalau diintegralkan pasti pakai metode apapun tidak akan bisa. Kecuali kita dekomposisi atau urai. Karena ini pangkat 2 pasti itunya pakai yang metode ini. Pecahannya ya, kuadrat. AX. Ya. Kita bisa makan. Di integral ini hanya mengubah bentuk turunan itu menjadi ln. Ya. Ini sangat simpel. Jadi kemampuan yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana mengurai persamaan ini. Karena untuk turunannya tinggal menurunkan saja. Ya, bagaimana mengurai ini menjadi ini. Saya tidak akan jelaskan ya, karena ini sudah dibahas di sesi pertama. Ini tidak mengulang-ulang lagi. Ya. Apa di 2 ya, ini sudah di. Ya. Jadi kemampuan kecakapan yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi apakah ini bisa dikerjakan secara substitusi atau tidak, atau dengan metode yang lain ya. Jangan langsung buru-buru diidentifikasi dulu ya, ketika kita mengerjakan suatu integral. Oh ini apa ini ya? Karena ada juga yang pakai integral parsial, ya, UV ya, oke. Ini integral UV. Ini U, ini V dibuatnya ya. Ya. Jadi, salah ya. Kita harus dikomposisi. Ketika sudah dikomposisi kan jadi integralnya jadi mudah. Ya. Padahal ini sama aja dengan ini ya. Dengan ini. Ini sama dengan ini. Setara. Ya kalau setara, integralnya juga setara. Ya. Kemudian coba masukkan 2 tambah 3. Ini pangkat 2 ya. Kemudian 2 ln X plus 3 tambah 3 ln X kurang 1. 4. X kurang 1. Dan turunkan ya. Ini jadi plus 1. Jadi min 2 jadi plus 1 jadi kemudian disederhanakan seperti ini. Jadi butuhkan kemampuan untuk menguraikannya ya, dengan dekomposisi, partisi ya, dari persamaan yang ada. Ini masih pangkat berapa nih? Pangkat 2 ya.
Itu dicek lagi cara partisi. Dan ini pangkat 2 sama yang pangkat 2. Nah, ini juga sama ya. Nanti kenapa ini 1? Nanti bisa Anda cek lagi ya. Karena untuk mempartisinya sudah dipelajari dibahas di sesi. Nah, nanti ini kan dibagi ya. X kuadrat plus 1 dibagi ini sehingga nanti ini di atas menjadi linier. Sehingga nanti sama seperti ini ya. Dibagi dulu pakai metode macam-macam sehingga nilainya 1. Itu harus proses pembagian ya. Nah ini setelah kemudian kita integralkan ya. X kuadrat plus 1 sama dengan 1 kurang 2 X kurang 1 5 ya. Ini ln X ln 5 X2 ya. X5 X2 ln X1 X kurang 2. Nah, ini bisa disamakan penyebutnya nanti. 5 ln X ln X kurang 1 kurang 2 ln X kurang 1 tambah 5 ln. Ya, nanti Pak Warudut izin bertanya, Pak. ya. Itu yang 1 min 2 per X min 1 satunya itu dari mana, Pak? Yang mana? Yang 1 di awal dulu, Pak. Ini mana? Yang itu ya 1 sendirian tuh, Pak. Nah, makanya tadi di sesi pertama udah pelajari. Kamu belum pelajarin ya? Saya ulang lagi. Nah, ini kan ininya kan masih kuadrat-kuadrat, ya. Ya. Kamu bagi dulu. Supaya ini menjadi menjadi linear. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ini. Oke, saya akan coba. Pak Marudut, Ya. izin bertanya Pak, Ya. ada nggak Pak, kan ini kan partial Pak, itu kan kita habis mecah gitu loh Pak, habis dikomposisi gitu loh Pak, tapi itu ada yang pecahan itu masih harus dikomposisi lagi Pak, itu bisa apa enggak, atau ada enggak? Nggak ada ya, coba saya tunjukkan ya. Intinya adalah Anda untuk mampu mengkomposisi persamaan-persamaan. Terus saya buka lagi dari awal ini. Tidak bisa. Nah, makanya saya tanya tadi, itu belajar pertama. Kalau saya ulang lagi,
Sekilas materinya ya. Nah, kemarin bisa dengan berbentuk matematika. Ya, harapan saya kan sudah lewat lah ya. Coba saya cari dulu materinya. Mungkin ada nilainya satu ayat itu. Karena kalau kamu tidak bisa mempartil itunya susah ya. Makanya saya bilang harus dibagi ya. Nah, contoh yang ini. X kuadrat plus 1. Kelihatan ya? Lihat, Pak. Bagaimana kita mempartial fraction ini? Kita sama-sama X kuadrat atas nih. Nah, kita harus bagi dulu. Itu X kuadrat plus 1. Nah, ini X kuadrat kurang 3X dibagi atasnya tadi X kuadrat plus 1. Ya. Hasilnya adalah 1 dan 1 dan ya ini kan 1 dan ini, sehingga ini adalah hasilnya 3X. Ini adalah linear sudah ya. Nah, sehingga ini tadi hasil dari pembagian ini sama dengan ini. Itu 1 ini tadi. Dari mana 1 itu kan hasil pembagiannya ini. Nah. Jadi kita bagi dulu. Kalau ada bentuknya seperti ini, sama-sama S kuadratnya sama. Ini kan belum linear, kita ubah ke linear. Cara membagi ini dengan ini, dibagi ya. Dibagi, kalau kita bagi 1 di atas kuadrat, ini 1 kali ini sama, dikurangkan, ya hasilnya adalah ini ya. Mungkin di SMA dulu ada metode apa gitu ya, untuk membaginya ya. Ya, dari mana 1 itu adalah proses membagi dari ini, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, setelah dibagi ini tadi tambah 1 tambah 1, kemudian kita bukannya tambahkan A B-nya ya. Kalau sudah dapat A, B, C-nya, A, B, baru kita, nah ini kan dipecah ya, diturunkan. Ini tidak usah dikerjakan.
Ininya dulu ya. Yang ini tambahan saja ya. 1 plusnya yang kita cari adalah sudah dapat seperti ini. Berarti ini A dan B. Berarti 1. Nanti di akhirnya ini sudah dapat A dan B-nya. Berarti 1 di ini. Dimasukkan satunya kembali. Kemudian sudah dapat begini, ya tinggal diintegralkan. Nah, ini juga sama. Ini kan kuadrat atas pangkat 3. Ya, kita bagi. Supaya dia linear atasnya. Linear atasnya kita bagi. Karena kita tidak bisa karena syarat dari partial fraction itu adalah harus linear ya. Nah, ini ada linear fraction. Ini hasilnya. Kalau lihat linear ya, ini harus atasnya ini. Ada repeated linear. Ada yang kuadratik bawahnya. Maksudnya repeated itu berulang pangkatnya yang di atas. Sehingga setiap harus mengubah ke bentuk linear. Ini atasnya linear semua ya. Ini juga. Ini pangkat 3 ya. Enggak lebih besar. Selama lebih besar bawahnya bisa dikerjakan ya pangkatnya. Nah, kalau sama harus diubah. Intinya yang bawah harus lebih besar dari yang atas ya. Oke, saya coba lihat lagi. Intinya pangkatnya bawah ini harus lebih besar. Kalau sama atau lebih besar harus kita bagi. Sehingga atas itu tetap linear. Nah, seperti ini ya. Coba ini kan atasnya linear, bawahnya kuadratik ya. Jadi pangkat bawahnya itu lebih besar dari atas. Sehingga bisa kalau sama seperti ini masih lebih besar ya. Bisa ya, lebih besar. Ini kan pangkat 3 ini ya. Ini pangkat kuadrat, tidak perlu kita bagi. Nah, yang ini sama pangkatnya. Nah, pangkatnya sama ya. Kemudian kita bagi. Nah, ini ya. Ini sama pangkatnya. Nah, ini kita harus ubah harus pangkat 1 ya. Supaya ini lebih besar. Ini harus linear. Harus dibagi lah ya. Jadi ini kita bagi. Nanti yang bagi sendiri. X kuadrat kurang 3X. Plus 2 dibagi. Kuadrat tambah 1. Ya. Ini mungkin 1 ya. Kuadrat kurang 3X plus 2 kurang X kuadrat kurang kuadrat plus 1. Dikurangkan. Ini mati ya. Plus 3X min 1. Pembagiannya ini. Sehingga 1 plus ya. Hasilnya adalah 1 plus itu adalah hasil pembagian. Sehingga ini kita bisa bentuk ya. Ini bisa ini ya. Yaitu
menjadi 1 plus X per kuadrat Nah, ini baru bisa bentuk ya. Ini kita faktorkan ya. Di X1 dan 2 ini hasilnya ya, faktorkan. Dengan menggunakan metode yang sama kita dapatkan A dan B-nya. Ini kan kita secara teoritisnya ini tidak bisa kita kerjakan karena itunya pembilangnya sama kuadratnya dengan penyebutnya harus juga menjadi linear. Kalau ini pangkat 3 tidak masalah, ya. Pangkat 3 tidak masalah, ya. Karena ini lebih besar dari ini, ya. Atau pangkat 4, pangkat 5. Ya. Tapi ketika pangkatnya sama harus yang atas harus dibagi supaya menjadi linear. Ya. Tinggal diintegralkan. Nah, contoh seperti ini. Integral 3 tambah 6X. Nah, ini pangkatnya kan ini lebih tinggi dari pangkat sini ya. Ini pangkat 3, ini pangkat 4. Jadi tidak perlu dibagi karena memenuhi syarat untuk melakukan partial fraction. Pangkatnya bawah, ya. Penyebutnya ini lebih besar ya, dari atas. Pangkatnya. Tinggal kita uraikan saja. Nah, ini bisa diuraikan. Ini nanti tugas Anda, karena sudah dipelajari di awal ya. Maksudnya dipelajari di awal itu supaya pada integralnya tidak diulang lagi gitu ya. Sehingga tidak menghabiskan waktu dan ini kan semakin rumit ya. Jadi kemampuan yang diinginkan di sini adalah Anda mampu melakukan itu ya, partial fraction atau komposisi atau menguraikan suatu persamaannya. Dan nanti integralnya kalau sudah mampu disamakan ya tinggal kalau sudah mampu mendapatkan seperti ini ya, tinggal dilonkan saja selesai. 2 ln X per X. Ini kan dipekatkan, diintegralkan per X ya. Ini juga pangkatkan seperti itu ya. Ini juga ya. Nah, ini sudah campuran ini, campuran. Nanti kita akan coba dari mana tangan ini ya. Coba lon ya. Maaf Pak, izin bertanya lagi Pak. Tadi Ya. saya kurang jelas. Tadi JK yang bawah pangkatnya lebih besar dari yang atas, berarti nggak usah dibagi gitu ya Pak? Oh iya, sudah memenuhi syarat. Gitu. Baik. Terima kasih Pak. Syaratnya kan harus pembaginya itu harus kuadratnya harus lebih besar dari itunya. Makanya seperti ini kan ini pangkat 4, ini pangkat 3, tidak masalah. Nggak perlu dibagi. Nah ini sama, pangkatnya sama. Nah, kalau sama, nggak bisa kita kerjakan, harus ubah menjadi, supaya ini lebih kecil, ya harus dibagi. Ya. Pangkatnya sama, nah, ini juga, ini pangkatnya lebih tinggi ini ya, bawah dari ini pangkat kuadrat, ini pangkat 3. Ini masih bisa dikerjakan. Nah, ini diuraikan atau
Nah, ini pangkatnya ini kan linear, ini pangkat 2. Jadi kalau dia pangkat 2, di atas pasti linear. Kalau di bawahnya pangkat 3, atas kuadrat. Pokoknya lebih kecil ya. Tahu? Nah ini. Nah ini ya. Ini X pangkat 1 ini linear ya. 2. Supaya canggih. Oke, ini hanya 3 bentuk ya. Ini yang Anda pahami. Nanti pas ujian atau UAS itu dicek dulu ini partial fraction apa enggak. Ini lihat dulu itunya, pangkatnya. Jangan langsung dibikin di situ aja atau pakai integral parsial. Oh, ternyata ini partial fraction. Ya. Harus diubah dulu. Mungkin ada ini karena kemarin udah banyak latihan dan kuis, hari ini hapus dulu ya. Enggak spinning, tegang. Ya, tugas juga nggak perlu, Anda pelajari aja. Nanti minggu depan lagi ya. Sekarang tugas tidak ada tugas, tidak ada exercise. Cuma diperdalam pemahaman tentang partial fraction-nya, cara menguraikannya. Jangan sampai, karena keyword-nya adalah menguraikannya. Kalau tidak bisa menguraikan, pasti tidak bisa mengintegralkan. Gitu. Oke, saya pikir kalau nggak ada pertanyaan, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Kan pas awal-awal Bapak bilang yang semester kemarin itu 80% ada yang dapat 0 ya, Pak ya. Itu nanti gimana Pak ngulangnya, Pak? Hah? Ya nggak ngulang. Oh, nggak ngulang. Berarti gitu-gitu aja, Pak, nilainya. Udah. UAS-nya yang 0. Dia kan punya UTS dan tugas. Masih bisa dapat nilai C atau C+. Oh. Tapi kecuali Anda UTS-nya nggak ikut, UAS-nya 0, ya sudah, dapat E. Gitu ya. Untuk materi UAS, untuk semester 1 sampai mana aja, Pak? Ya dari habis UTS. Sampai sekarang, Pak? Ya, jadi dibagi 2, UTS yang dari pertama sampai 7, yang UAS dari 9 sampai 16 atau 15. Jadi materinya paling integral turunan. Materinya kita hanya diferensial dan integral, itu aja. Oke, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, ada lagi? Ya. Ya. Itu ada lagi?
Oke, kalau nggak ada, selamat siang. Permisi Pak Marudu, izin bertanya Pak. Ya. Misalnya ya Pak, kita UAS Pak, kita mengerjakan, itu udah sesuai jadwal waktunya gitu loh Pak, nggak terlambat. Namun kita lupa absen Pak, itu bagaimana Pak? Karena absen apa-apa. Karena absen itu, ya pas kamu ujian pasti udah absen ya. Tapi ya usahakan ya absen. Kalau lupa ya sudah, biasanya sih dianggap hadir ketika kamu sudah upload gitu ya. Itu kebijakannya ya, biasanya seperti itu ya. Karena kamu bilang absen nggak upload, ya percuma juga gitu ya. Intinya dilihat, ketika ini sudah upload, ya sudah, berarti ya dianggap ikut ujian, sudah absen gitu ya. Kadang-kadang juga dosennya tidak aktifkan itunya absennya gitu. Tidak karena mengaktifkan kan di Gapura itu siap nih. Ya, kadang-kadang lupa atau gimana ya sudah. Biasanya gitu keputusannya sudah dianggap hadir kalau dia memang sudah kirim itunya. Terus kedua, itu jamnya itu jam waktu Indonesia Barat standar gitu ya. Jangan Anda perlambat. Ada yang mungkin jamnya lambat 2 menit, 1 menit ketika diupload. Oh, di saya belum terlambat, kok di komputernya panitia sudah terlambat gitu. Kan banyak seperti itu. Pak di saya kok nggak terlambat. Jadi disamakan jamnya antara standar. Seperti itu ya. Permisi Pak Marudu. Ya. Hari ini kan tidak ada tugas di VLM ya Pak. Untuk absennya bagaimana Pak? Ya nanti dikirim aja ya. Yang kirim. Oh, lewat WA Pak? Ya WA aja. Yang laporan nama sama NIM ya Pak? Iya, nama sama NIM. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Pak, permisi izin bertanya Pak. Umpama nanti kita UAS Pak, UAS sudah mengerjakan, nah sudah upload di VLM tepat waktu. Tapi jawaban saya umpama